Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Widya Lestari dengan 121210045. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Extraction of Cinnamomum longe paniculatum, deciduous leaf, essential oil using solvent-free microwave extraction, process optimization, and quality evaluation. Jurnal ini ditulis oleh Chun Lei Wei, Chu Yun Wang, Feng Hong Huang, dan Ting Ting Guo. Pembahasan pertama yaitu Introduction. Cinnamomum longe paniculatum merupakan salah satu genus tumbuhan perdu aromatik evergreen yang tergolong famili Lauraceae. Tanaman ini dapat menghasilkan minyak atsiri yang tersebar pada bagian daun, cabang, batang, dan kulit pohon. Kandungan minyak atsiri paling banyak yaitu terkandung pada bagian daun. Minyak atsiri Cinnamomum longe paniculatum ini memiliki komponen utama yaitu eukaliptol. Eukaliptol sering juga disebut dengan 1,8 sineol. Senyawa ini memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai antibakteri, analgenik, antiinflamasi, anti kanker hati, dan mampu memperbaiki cedera sel endotel. Permintaan global untuk minyak atsiri Cinnamomum longe paniculatum mencapai 20.000 ton. Akan tetapi, sampai saat ini hanya dapat terpenuhi sekitar 10.000 ton. Melihat tingginya permintaan dan rendahnya output yang dikeluarkan, maka perlu adanya solusi dengan cara meningkatkan efisiensi produksi dari minyak atsiri Cinnamomum longe paniculatum ini. Efisiensi minyak atsiri dapat ditempuh dengan penggunaan metode ekstraksi yang sesuai. Metode hidrodestilasi dapat juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi minyak atsiri, akan tetapi masih menghasilkan nilai yang rendah. Hal tersebut dikarenakan metode hidrodestilasi menyebabkan degradasi termal untuk sebagian besar komposisi nabati serta membutuhkan waktu ekstraksi yang cukup lama. Efisiensi menggunakan metode microwave assist extraction juga dapat dilakukan. Metode microwave assist extraction ini dibagi menjadi 7 ya. Yang pertama, microwave assist solvent extraction. Yang kedua, vacuum microwave hydrodistillation. Yang ketiga, microwave hydrodiffusion and gravity. Yang keempat, compressed air microwave distillation. Yang kelima, microwave assist hydrodistillation. Dan yang terakhir, solvent-free microwave extraction. Dari keenam jenis microwave assist extraction ini, MAHD dan SMME merupakan metode yang menggunakan green extraction solvent atau yang disebut dengan pelarut ramah lingkungan. Dibandingkan dengan MAHD, SFME memiliki keunggulan yaitu tidak perlu dilakukannya pengolahan air limbah karena metode SFME ini tidak menggunakan air atau juga dapat disebut tanpa menggunakan solvent. Oleh karena itu, metode SMFE dapat disebut sebagai rekomendasi ekstraksi yang paling ramah lingkungan. Pada jurnal ini, ekstraksi Cinnamomum longe paniculatum deciduous leaf atau
bunga gugur dilakukan dengan metode solvent-free microwave extraction dengan optimasi menggunakan box Behneken design. Parameter yang digunakan dalam optimasi BBD ini antara lain yaitu kadar air dalam daun, daya gelombang microwave, dan waktu gelombang mikro. Selanjutnya, karakterisasi kualitas minyak atsiri yang dihasilkan dari metode solvent-free microwave extraction ini dibandingkan dengan dua metode lain, yaitu hydrodistillation dan microwave assist hydrodistillation. Selain itu, minyak atsiri yang didapat dari metode solvent-free microwave extraction ini kemudian diukur konsistensi lipidnya dengan membandingkan antara daun segar dan daun yang gugur yang dianalisa secara kuantitatif. Pembahasan selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yang pertama adalah moisture regulation. Untuk menghitung persentase kelembapan dalam daun, digunakan rumus M sama dengan B minus A dikali M dibagi 100 minus B, di mana A adalah kandungan persentase kelembapan awal, B adalah nilai yang ditetapkan antara 30-70%, dan M adalah massa dari daun. Metode yang kedua yaitu hydrodistillation dan microwave assist hydrodistillation. Dalam metode hydrodistilasi, digunakan 50 gram daun cinnamon longe paniculatum dan air, kemudian didestilasi selama 5 jam. Volume minyak atsiri yang diperoleh didiamkan selama 1,5 jam, kemudian ditambahkan natrium sulfat anhidrat untuk menyerap sisa-sisa air yang terkandung dalam minyak atsiri. Hasil minyak atsiri murni kemudian disimpan pada suhu 4 derajat Celcius sebelum dianalisa lebih lanjut. Untuk metode microwave assist hydrodistillation atau MAHD, dilakukan mirip seperti metode hydrodistillation, akan tetapi menggunakan daya microwave 400 watt dan waktu 3 jam. Selanjutnya adalah metode solvent-free microwave extraction. Gambar tersebut merupakan rangkaian alat yang digunakan dalam metode solvent-free microwave extraction. Metode solvent-free microwave extraction merupakan suatu metode ekstraksi yang tidak menggunakan pelarut. Metode ini memanfaatkan kandungan air yang terdapat pada suatu sampel yang dimasukkan ke dalam labu destilasi. Dalam penelitian ini atau jurnal ini, bahan dengan kelembapan yang berbeda dimasukkan ke dalam reaktor tanpa pelarut dan diekstrak di bawah daya gelombang mikro yang telah diatur sebelumnya. Daya gelombang microwave biasanya kisaran antara 200 sampai 600 watt dan menggunakan waktu ekstraksi kurang lebih 10 sampai 50 menit. Microwave yang digunakan dalam penelitian ini yaitu MAS 2 Sineo Microwave Chemical Technology yang ada di Shanghai dengan ruang internal 316 liter dan daya keluaran 100 watt. Minyak atsiri yang diperoleh dari metode solvent-free microwave extraction ini kemudian dicari optimasinya menggunakan box Behneken design. Dalam penggunaan box Behneken design terdapat dua variabel. Yang pertama variabel independen
yang terdiri dari kadar air, daya microwave, dan waktu microwave. Dan yang kedua yaitu variabel dependent yang terdiri dari hasil ekstraksi atau yield ekstraksi. Berdasarkan hasil uji faktor tunggal, kadar air diatur pada 54% sampai 74%, dan daya gelombang mikro serta waktu microwave diatur masing-masing pada 300 sampai 500 watt dan 20 sampai 40 menit. Kode dan nilai level dari variabel independen ditunjukkan pada tabel 1, di mana Mostly Content dengan kode A, Microwave Power dengan kode B, dan Microwave Time dengan kode C. Untuk menentukan nilai yield dari minyak asir yang dihasilkan dari metode solvent-free microwave extraction ini, dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan P per M dikali 100, di mana Y adalah hasil ekstraksi, V adalah volume minyak asir yang diekstrak, dan M adalah massa bahan baku. Metode selanjutnya yaitu gas chromatograph mass spectrometry identification. Sistem GCMS yang digunakan dalam jurnal ini termasuk dalam kromatografi gas Agilent 7890A dan spektrometer massa 5973C. Kromatografi gas dilengkapi dengan kolom kapiler DB-Works. Proses dalam gas kromatografi mass spectrometer ini yaitu minyak atsiri diencerkan dengan menggunakan dikloroetana dengan perbandingan 1:100 dalam botol sampel dan diseimbangkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 20 menit. Dan sampel diekstrak dengan serat 1 cm 50/30 mikrometer selama 30 menit sebelum didesorpsi pada suhu 250 derajat Celcius selama 5 menit di pot injeksi kromatografi gas. Suhu open yang digunakan dijaga pada 40 derajat Celcius selama 2 menit dan dipanaskan dari 40 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius dengan laju 5 derajat Celcius per menit. Kemudian dipertahankan pada 180 derajat Celcius selama 2 menit diikuti dengan kenaikan menjadi 240 derajat Celcius dengan laju 5 derajat Celcius per menit. Parameter yang relevan diterapkan sebagai berikut. Aliran gas membawa HE 1,5 ml per menit, volume injeksi 1 mikroliter, rasio pemisahan 1:10, suhu injektor 250 derajat Celcius. Spektrometer massa dioperasikan dengan sumber ion bombardir elektron untuk menentukan komposisi minyak asiri, energi berkas elektron dan suhu bombardir elektron diatur pada 70 IF dan 230 derajat Celcius. Suhu saluran transmisi dan quadrupole adalah 280 derajat Celcius dan 180 derajat Celcius masing-masing. Kisaran pemindahan 30-500 SMA digunakan. Komposisi minyak asiri diidentifikasi menurut Perpustakaan Spektromassa NIS 2007 dan diindeks retensi GC mereka pada kolom kapiler DB-Works
dengan data literatur. Persentase area relatif atau RA dihitung dari persentase area puncak masing-masing komponen volatil relatif terhadap total area puncak dan digunakan untuk pembanding. Yang selanjutnya adalah Ultra Performance Liquid Chromatography Mass Spectrometry Identification. Analisis komposisi total liquid yang diperoleh pada daun ditentukan dengan Ultra Performance Liquid Chromatography Mass Spectrometry. Sistem kromatografi UPLCMS yang digunakan adalah SIMADU UPLC LC30A digabungkan dengan kolom kromatografi Phenomenex Kinet C18. Kondisi spektrometri massa adalah sebagai berikut. Kertain gas 35.000 psi, gas sumber ion 150.000, gas sumber ion 250, tegangan ion spray 5.500 volt, dan temperatur 60 derajat Celcius. Metode selanjutnya yaitu statistik analis. Hasil dilaporkan sebagai rata-rata kesalahan standar dalam rangkap 3. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan program SPSS SPSS 18.0 for Windows, SPSS INCH. Signifikasi perbedaan antara rata-rata ditentukan dengan analisis varian satu arah atau ANOVA menggunakan uji Duncan pada tingkat signifikan 0,05. Pembahasan yang ketiga adalah result atau hasil. Hasil yang pertama adalah effect of moisture content on extraction yield. Kadar air dalam bahan baku merupakan faktor kunci dari ekstraksi minyak atsiri C. longepanicum yang diekstrak menggunakan metode solvent-free microwave extraction. Gaya microwave yang digunakan dalam ekstraksi ini yaitu 300 watt dengan waktu ekstraksi selama 30 menit. Hubungan antara persentase kelembaban dengan nilai zut ekstraksi dapat dilihat dari gambar 2. Dari gambar 2 tersebut, jelas ketika kadar air kurang dari 64% atau kadar air dari 36% sampai di bawah 64%, hasil minyak meningkat dengan meningkatnya kadar air. Namun, karena kadar air yang sangat rendah, bahan mentah bagian bawah rentan terjadi gelatinisasi yang tidak kondusif untuk ekstraksi yang efisien dari si longepaniculatum ini. Ketika kadar air lebih tinggi dari 64% atau dalam rentan 64% sampai 74%, terlihat bahwa peningkatan kadar air menyebabkan penurunan hasil ekstraksi. Hal tersebut dikarenakan air yang berlebih membuat tetesan air kecil yang jelas melekat pada permukaan daun, dan gaya interaksi antara tetesan air membuat daun saling menempel saat percobaan, bahkan membuat massa yang berbahaya bagi ekstraksi minyak atsiri yang stabil. Oleh karena itu,
Pada rentan 54% sampai 74% dipilih sebagai kisaran kadar air yang sesuai dengan ekstraksi menggunakan solvent-free microwave extraction ini. Selanjutnya yaitu optimization of solvent-free microwave extraction condition. Pada optimalisasi ini menggunakan metodologi permukaan respon atau RSM yang memiliki karakteristik tersendiri dalam desain eksperimental dan metode analisis, terutama dalam proses ekstraksi komponen fungsional tumbuhan. Metode RSM ini sering digunakan dalam mengekstraksi komponen fungsional tumbuhan dalam jurnal kali ini. Metode RSM yang digunakan yaitu Box-Benneken design yang cocok untuk percobaan optimasi 3-7 faktor. Dalam metode Box-Benneken design ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Kedua variabel tersebut dapat dihubungkan melalui pertidaksamaan kuadrat yang dipasang dalam kondisi batas. Dalam penelitian ini, percobaan Box-Benneken dirancang dengan 3 faktor dan 3 level yang dilakukan termasuk 17 percobaan dari 12 titik faktorial diskrit dan 5 titik pusat berulang. Susunan dan hasilnya ditunjukkan pada tabel 2. Dalam tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa rentan Mostor atau kelembapan yang digunakan adalah dari rentang 54% sampai 74% dengan daya microwave dari 300 sampai 500 watt dan waktu ekstraksi yang digunakan antara 20 sampai 40 menit. Dari nilai yield yang dihasilkan itu, terlihat bahwa hasil ekstraksi naik dari 3,429 ml per 100 gram menjadi 4,356 ml per 100 gram tergantung pada kondisi ekstraksi, dan hasil ekstraksi lebih tinggi dari 4 mg per 100 gram 4 ml per 100 gram hampir diperoleh dengan parameter ekstraksi pada daya 400 watt dan waktu ekstraksi 30 menit serta kadar air 64%. Mengacu pada hasil software desain Expert 10 bahwa data percobaan dilengkapi dengan persamaan kuadrat multivarian sebagai berikut. Untuk menentukan nilai yield optimasi dapat dilakukan dengan rumus Y sama dengan minus 15.289 ditambah 0,351 dikali A ditambah 0,023 dikali B ditambah 0,232 dikali C ditambah 6,650 dikali 10 pangkat minus 5 dikali AB ditambah 4,050 dikali 10 pangkat minus 4 dikali AC minus 1,165 kali 10 pangkat minus 4 dikali BC minus 3,011 dikali 10 pangkat min 3 dikali A kuadrat minus 2,9
36 dikali 10 pangkat minus 5 dikali B kuadrat minus 3,316 dikali 10 pangkat minus 3 dikali C. Di mana Z adalah hasil ekstraksi, A, B, dan C masing-masing adalah kelembaban, daya gelombang mikro, dan waktu gelombang mikro. Selain itu, persamaan menggambarkan koefisien regresi linear kuadrat dan interaksi dari hasil ekstraksi. Uji signifikan dan ANOVA untuk model kuadrat permukaan respon disajikan pada tabel 3. Model V-value 28,58 dan model dengan p-value probabilitas lebih besar daripada V 0,0001 menyiratkan bahwa model itu tidak signifikan. Hasil log of p-value adalah 2,69 dan nilai p-value 0,18. Hal tersebut menunjukkan bahwa model tersebut tidak signifikan. Signifikansi suatu model dapat dilihat dari nilai p-value yang kurang dari 0,001. Koefisien korelasi atau R kuadrat memiliki nilai 0,97,35. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil ini memiliki korelasi yang baik pada nilai yang sebenarnya. Nilai koefisien varians 2,03% kurang dari 15% yang menunjukkan perbedaan antara nilai prediksi dan nilai respon dapat diterima dalam rentang kesalahan statistik. Akurasi precision atau presisi kecukupan model sebesar 14,832 yang lebih besar dari 4 menunjukkan bahwa model dapat digunakan untuk mengoptimalisasikan kondisi proses ekstraksi minyak asiri pada Selonge paniculatum, daun kubur. Item pertama C dan item sekunder I kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat memiliki efek yang signifikan di mana nilai P kurang dari 0,01. Pada hasil minyak asiri V-value yang sesuai dengan koefisien faktor yang berbeda dapat langsung menilai pengaruh faktor yang berbeda terhadap hasil ekstraksi. Jadi, urutan pengaruh terhadap hasil ekstraksi adalah waktu gelombang mikro, moisture rate, dan microwave power. Selanjutnya adalah bentuk plot kontur. Ketiga bentuk plot kontur tersebut dapat mencerminkan kekuatan efek interaksi. Bentuk elips menunjukkan bahwa dua faktor berinteraksi secara signifikan, sedangkan bentuk lingkaran menunjukkan efek sebaliknya. Kontur dan plot permukaan respon ditunjukkan pada ketiga gambar tersebut. Jelas, ada efek interaksi antara ketiga faktor tersebut, terutama antara daya gelombang mikro dan waktu gelombang mikro. Gambar 3A atau gambar ini
mewakili efek interaksi kadar air dan daya gelombang mikro pada laju ekstraksi minyak atsiri ketika waktu gelombang mikro adalah 30 menit. Ketika kadar air ditetapkan pada nilai tertentu, laju ekstraksi minyak atsiri pertama-tama meningkat dan kemudian menurun dengan meningkatnya daya gelombang mikro. Kecenderungan ini mungkin diakibatkan oleh polarisasi gelombang mikro dan beberapa komponen dalam minyak atsiri larut dalam air dengan waktu gelombang mikro yang cukup. Gambar yang kedua atau gambar B menunjukkan gabungan antara moisture, persentase moisture, dan si microwave time. Pada gambar 3B itu menunjukkan dengan daya microwave 400 watt, peningkatan waktu microwave membuat ekstraksi minyak meningkat dan kemudian stabil pada kadar air tertentu. Sedangkan gambar C menunjukkan pengaruh antara microwave power dan microwave time terhadap nilai zat yang dihasilkan dalam ekstraksi minyak atsiri menggunakan metode SFME ini. Gambar 3C menunjukkan bahwa ketika daya gelombang mikro kecil, peningkatan waktu gelombang mikro bermanfaat untuk meningkatkan laju ekstraksi minyak. Tetapi, peningkatan waktu gelombang mikro secara signifikan akan mengurangi hasil minyak dengan daya gelombang mikro yang besar. Bahkan, menyebabkan bahan mentah terbakar secara lokal dengan kadar air yang lebih tinggi. Ini menunjukkan interaksi yang signifikan antara daya gelombang mikro dan waktu gelombang mikro, di mana nilai P-value probabilitas sebesar 0,0208. Dari hasil optimasi ini dapat disimpulkan bahwa kadar air optimum, daya gelombang mikro, dan waktu gelombang mikro masing-masing adalah 58,2%, 396 watt, dan 28,8 menit. Berdasarkan kondisi tersebut dapat menghasilkan zat sebesar 4,453 mili per 100 gram. Akan tetapi, pada kondisi nyatanya atau dalam prakteknya, kondisi optimum yang diterapkan adalah pada kadar air 58% dan daya gelombang mikro 400 watt, serta waktu gelombang mikro 28 menit. Dalam prakteknya, zat yang dihasilkan adalah sebesar 4,475 ml per 100 gram. Percobaan untuk mendapatkan hasil tersebut dilakukan 3 kali percobaan yang mendekati hasil teoritis yang diprediksi oleh modal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa modal tersebut cukup dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk memprediksi hasil ekstraksi yang sebenarnya dari ekstraksi daun gugur C. longi paniculatum dengan metode SFME. Selanjutnya adalah extraction yield of different method. Komposisi minyak atsiri dari C. longi paniculatum, daun segar, dan daun gugur oleh hydrodistillation, microwave access hydrodistillation, dan solvent-free
wave extraction dianalisis menggunakan GCMS. Analisis rinci komponen volatil dalam minyak dapat ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Dari tabel terlihat bahwa HD0 dari gambar dapat terlihat bahwa HD0 atau hydrodistillation menggunakan daun C. longipaniculatum segar mempunyai nilai Z sekitar 4,7. Sedangkan untuk HD atau hydrodistillation menggunakan daun gugur C. longipaniculatum lebih tinggi daripada HD0. Hal tersebut menunjukkan bahwa selanjutnya adalah extraction yield of different method. Pengambilan hasil ekstraksi dari olahan daun segar C. longipaniculatum diberi istilah HD0 sebagai referensi. Hasil dari minyak asiri daun gugur C. longipaniculatum diberi pengambilan hasil ekstraksi dari olahan daun segar C. longipaniculatum dengan metode hydrodestilasi disimbolkan dengan HD0. Sedangkan untuk HD, MAHD, dan SFMI ini menggunakan daun gugur dari C. longipaniculatum tersebut. Dari gambar dapat terlihat bahwa ketika ekstraksi menggunakan hidrodestilasi pada daun segar menunjukkan nilai zat yang lebih rendah daripada metode hidrodestilasi dengan menggunakan daun yang gugur. Hal tersebut membuktikan bahwa gelombang mikro memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekstraksi minyak asiri. Jika dibandingkan kembali, ekstraksi SFME dengan nilai 4,475 ml per 100 gram dengan parameter optimum di atas 0,461 ml per 100 gram
lebih tinggi daripada metode microwave assist hydrodistillation. Dibandingkan dengan dua metode lainnya, SFME memiliki keunggulan yang sangat baik dalam konsumsi air atau waktu dan mengurangi efek polarisasi gelombang mikro dan dekomposisi termal. Oleh karena itu, SFME lebih cocok dalam hal pemanfaatan daun gugur C. longe paniculatum. Selanjutnya adalah composition of the essential oil. Komposisi kimia minyak atsiri dari C. longe paniculatum daun segar dan daun gugur dilakukan dengan metode hydrodestilasi, metode microwave assist hydrodestilasi, dan metode solvent-free microwave extraction dianalisis menggunakan GCMS. Dari analisis GCMS ini, terdapat 26 tipe komponen yang terdeteksi di dalam daun. 23 tipe komponen ditemukan pada ekstraksi menggunakan hidrodestilasi pada daun C. longe paniculatum segar. 17 diantaranya ditemukan pada metode hidrodestilasi untuk daun gugur, 18 ditemukan pada metode ekstraksi microwave assist hydrodistillation pada daun gugur, dan 16 tipe ditemukan pada metode solvent-free microwave extraction pada daun gugur juga. The higher relative area percent atau persentasi tertinggi dari Ri dari ke-26 komponen tersebut antara lain eukaliptol, alpha-termineol, sabinen, 1S-alpha-pinene, beta-pinene, bicyclogermacrae, caryophyllene, beta-terminen, dan erpineneinen 4-ol. Hasil Ra dari eukaliptol tersebut merupakan komponen paling tinggi dari minyak asiri Longe paniculatum. Kandungan eukaliptol tertinggi dari ekstraksi yang dilakukan adalah terdapat pada ekstraksi solvent-free microwave extraction dengan kandungan Ra eukaliptol sebanyak 63,54%. Tingginya kandungan eukaliptol dalam minyak asiri yang dihasilkan melalui metode solvent-free microwave extraction ini menjadikan metode tersebut memiliki keunggulan daripada yang lain. Atau singkatnya, metode ekstraksi tanpa menggunakan pelarut atau solvent-free microwave extraction memiliki keunggulan tertentu dalam ekstraksi minyak atsiri C. longe paniculatum daun gugur, terutama komponen yang efektif seperti eukaliptol dalam minyak atsiri. Selanjutnya adalah total lipid analysis atau analisis lipid total. Perbedaan dari hasil zat minyak atsiri dapat dilihat dari perbedaan metode ekstraksi dan
keberadaan jamur endofit yang ada dalam daun C. longe paniculatum. Selain itu, perubahan lingkungan mikro di sekitarnya berkaitan erat dengan jenis dan distribusi jamur endofit. Untuk mengetahui lebih lanjut perubahan komposisi lipid yang disebabkan oleh jamur endofit pada daun gugur C. longe paniculatum ditentukan dengan menggunakan ULC-MS dan hasilnya dapat dilihat dari tabel 5. Dari tabel 5 dapat terlihat bahwa banyaknya fosfolipid dengan fungsi fisiologi yang ada di daun C. longe paniculatum antara lain fosfatidikolain atau visi, fosfatidietanolamin atau PI, fosfatidilinositol atau PI, fosfatidigliseril atau PS, fosfatidigliserol atau PG, fosfatidiasid PA, dan spigochelin atau CHER. Dibandingkan dengan daun segar yang diproses, kandungan lipid total pada daun gugur meningkat sekitar 1983,11 mikrogram per gram, tetapi kandungan PL berkurang sekitar 1950 mikrogram per gram. Khususnya kandungan PC pada daun gugur adalah 373,73 mikrogram per gram, sedangkan pada daun segar adalah 1093,88 mikrogram per gram. Namun, trigliserida TAG sebesar 2383,96 mikrogram per gram pada daun gugur meningkat 3 kali lipat dan asam lemak Fi 2 kali lipat dibandingkan dengan daun segar. Komposisi fatty acid atau FA dalam daun segar C. longe paniculatum ditampilkan pada tabel 6. Komposisi asam lemak pada daun yang berbeda serupa dan rantai karbon masing-masing asam lemak adalah 16-32. Tetapi asam lemak khas dari C. longe paniculatum seperti C10, C12, C14, dan asam olefin tidak terdeteksi dalam hal ini. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh metabolisme jamur endofit. Selain itu, kandungan asam lemak tak jenuh UVA memiliki lebih sedikit dibandingkan dengan asam lemak jenuh alfa pada kedua daun. Dan keadaan ini juga terjadi antara asam lemak tak jenuh ganda dan asam lemak tak jenuh tunggal. Di antara asam lemak ini, asam lemak tak jenuh 18 karbon merupakan proporsi tertinggi yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Dan isinya daun gugur jauh lebih banyak daripada daun segar. Selanjutnya adalah conclusion. Hasil metodologi respon menunjukkan bahwa parameter proses optimal pada optimasi
menggunakan optimasi ekstraksi C. longe paniculatum menggunakan metode solvent microwave extraction yaitu sebagai berikut: kadar air 58%, daya gelombang mikrowave 400 watt, dan waktu gelombang mikro 28 menit. Tingkat ekstraksi minyak asidi daun gugur dengan SFME lebih rendah dibandingkan dengan metode tradisional. Tetapi proporsi eukaliptol dalam minyak asiri yang diekstrak dengan SFME adalah yang tertinggi. Selain itu, FFME memiliki pengurangan konsumsi air, waktu, dan energi yang signifikan. SFME dari C. longe paniculatum daun gugur setelah pengkondisian kelembapan lebih kondusif untuk pengayaan eukaliptol dalam minyak asiri C. longe paniculatum daun, dan perlakuan tersebut meningkatkan nilai tambah C. longe paniculatum sumber daya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.